Baik Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Sharing Pajak MNCo. Kali ini kita masih membahas mengenai tafsir PPN. Saat ini kita masuk ke chapter keempat ya. Untuk chapter keempat kali ini kita akan membahas mengenai subjek PPN. Baik Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya, kalau kita membahas mengenai subjek PPN ya, sebenarnya ini ya, membahas mengenai subjek Undang-Undang PPN sebenarnya sudah terkandung pada pasal 4 ayat 1 Undang-Undang PPN yang mengatur mengenai objek PPN. Jika dicermati, setidaknya ada 3 kriteria subjek dalam PPN. Yang pertama adalah pengusaha kena pajak atau PKP. Kalau subjek itu statusnya sudah PKP atau pengusaha kena pajak, maka baik untuk penyerahan dalam negeri maupun ekspor itu tetap terutang PPN. Sedangkan nomor 2 untuk status pengusaha, ya, pengusaha itu merujuk mayoritas ke pengusaha yang seharusnya PKP tapi belum kan gitu ya. Untuk pengusaha itu terutang PPN hanya untuk penyerahan yang di dalam negeri saja ya. Dimana untuk pengusaha ini yang terutama untuk yang seharusnya PKP tapi belum daftar gitu ya, tapi belum daftar PKP, ini tarif efektifnya adalah 2,2% dari omset ya, dari DPP-nya. Berikutnya, subjek PPN yang ketiga itu adalah siapapun. Sudah kita sampaikan bahwa untuk kegiatan impor BKP atau pemanfaatan baik BKP tidak berwujud maupun pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean masuk ke dalam daerah pabean, itu siapapun yang melakukannya itu tetap terutang PPN. Jadi untuk memasukkan barang atau jasa dari luar daerah pabean ke dalam daerah pabean itu terutang PPN siapapun yang melakukannya. Entah itu anak kecil ya, mahasiswa, mahasiswi, pengusaha, non pengusaha, PKP, non PKP ya, pokoknya terutang. Pengusaha ya, menurut Undang-Undang PPN itu didefinisikan seperti ini Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian ya. Pengusaha adalah orang pribadi maupun badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya itu menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa termasuk mengekspor jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean. Dari definisi pengusaha menurut Undang-Undang PPN ini, kita bisa pahami bahwa pengusaha itu tidak harus menyerahkan. Bahkan sekedar memanfaatkan itu juga termasuk definisi pengusaha. Ini contoh, di sini ada kata-kata memanfaatkan barang ya, tidak berwujud dari luar daerah pabean. Ini sekedar memanfaatkan aja, maka tetap masuk definisi pengusaha. Ini juga ada ini, memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean, memanfaatkan aja. Ini juga iya, mengimpor barang. Mengimpor itu kan kita nggak nyerahkan, kita malah ibaratnya beli ya dari luar negeri masuk ke dalam negeri, dari luar daerah pabean masuk ke dalam daerah pabean. Jadi sekali lagi di Undang-Undang PPN pengusaha itu tidak harus menyerahkan, bahkan mengkonsumsi aja disebut sebagai pengusaha. Hanya saja ada penjelasan di bawahnya ini ya. Pada prinsipnya semua pengusaha yang melakukan penyerahan. Nah, ini khusus pengusaha yang melakukan penyerahan, baik penyerahan BKP dan atau JKP di dalam daerah pabean dan yang melakukan ekspor itu wajib menjadi PKP kecuali pengusaha kecil. Jadi PKP itu nyasarnya adalah pengusaha yang melakukan penyerahan. Itu pun ada batasannya. Kalau dia masuk pengusaha kecil nggak wajib PKP juga. Apa itu pengusaha kecil ya? Dijelaskan lagi di Undang-Undang PPN ya, pengusaha kecil merupakan pengusaha yang selama 1 tahun buku melakukan penyerahan BKP dan atau JKP dengan jumlah peredaran
4 miliar 800 juta ya dalam 1 tahun maksudnya gitu ya. Itu menurut PMK 197 tahun 2013. Namun untuk maksud dan kepentingan tertentu, pengusaha kecil itu dapat memilih untuk dikukuhkan menjadi PKP. Ada loh ya Bapak Ibu dan rekan-rekan semua, dia itu sebenarnya pengusaha kecil, omsetnya itu mungkin ya nggak nyampe 2 miliar ya, misalnya gitu. Tapi dia memilih untuk menjadi PKP karena dia harus bertransaksi dengan misalnya dengan BUMN atau perusahaan besar atau mungkin dengan pemerintah, di mana customer atau pembelinya itu menghendaki kita meskipun pengusaha kecil itu wajib PKP untuk bisa menerbitkan faktur pajak sebagai SPJ mereka nanti ya di anggaran mereka ya. Hanya saja kalau misalnya dia itu pengusaha kecil mengukuhkan diri, mengajukan diri untuk dikukuhkan menjadi PKP, kewajibannya jadi kayak PKP ya. Setiap jualan dia atau pemberian jasa dia itu terutang PPN dan wajib diterbitkan faktur pajak. Jadi antara PKP dan pengusaha kecil kewajibannya jadi sama ini kalau yang pengusaha kecilnya ini menghendaki untuk menjadi PKP. Ketika pengusaha itu wajib PKP, atau mungkin dia pengusaha kecil yang menghendaki menjadi PKP, maka ada kewajiban yang harus dia jalankan ya, terutama untuk memenuhi kewajiban terhadap negara. Yang pertama itu adalah melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak atau PKP, yang daftar maksudnya gitu ya. Setelah daftar jadi PKP, dikukuhkan menjadi PKP, maka dia wajib memungut pajak yang terutang ke customernya, ke pembelinya. Pajak di sini dalam artian adalah PPN ya, pajak pertambahan nilai. Yang ketiga, itu menyetorkan PPN yang masih harus dibayar dalam hal PK lebih besar dari PM yang dapat dikreditkan, serta menyetorkan PPN BM yang terutang jika ada PPN BM. Jadi di sini ada istilah PK, itu adalah pajak keluaran, sedangkan PM itu adalah pajak masukan. PK atau pajak keluaran itu adalah PPN yang kita pungut dari pembeli. Sedangkan pajak masukan atau PM itu adalah pajak PPN ya yang kita bayarkan ke vendor ketika kita kemarin membeli dari vendor. Nah nanti PPN yang kita pungut dari pembeli disebut PK, pajak keluaran ya. Kemudian PPN yang kita bayar kemarin ke vendor itu namanya pajak masukan, singkatannya PM. Jika PK dikurangi PM lebih besar, ada selisihnya, maka itu yang harus disetor ke negara. Nanti kita teknis akan sampaikan ya di chapter berikutnya maksudnya. Yang keempat itu melaporkan penghitungan pajak. Maksudnya di sini adalah lapor SPT PPN. Ya sudah. Jadi kewajiban seorang PKP yang sudah menjadi PKP itu 4 ini secara garis besar. Terkait dengan kewajiban pengukuhan PKP ya, pengusaha wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP paling lama akhir bulan berikutnya setelah bulan saat jumlah peredaran brutonya itu melebihi 4 miliar 800 juta rupiah. Jadi misalnya begini, di tahun 2023 ini mungkin Bapak Ibu dan rekan-rekan belum PKP ya, dari Januari, Februari, Maret itu belum PKP. Tiba-tiba pada bulan April, misalnya tanggal 17 April itu, omsetnya itu kalau diakumulasi Januari sampai April itu sudah 5 miliar gitu lah. Sehingga Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya kalau memang pengusaha sudah melebihi 4,8 miliar ya, itu kan 5 miliar melebihi 4,8 di bulan April. Dia harus daftar PKP paling lambat akhir Mei ya, akhir bulan berikutnya. Syukur-syukur segera ya. Begitu mencapai melebihi 4,8 langsung daftar, itu syukur-syukur seperti itu. Tapi meskipun ditunda, tetap paling lambat adalah akhir bulan berikutnya. Jika dalam 1 tahun itu melebihi 4,8 miliar di bulan April, daftarnya paling lambat adalah akhir Mei. Dalam hal pengusaha tidak memenuhi kewajiban tersebut, apabila diperoleh data dan atau informasi yang menunjukkan adanya kewajiban yang tidak dipenuhi, DJP dalam hal ini adalah KPP ya, dapat menerbitkan ketetapan dan atau tagihan pajak terhitung sejak saat jumlah peredaran bruto dan atau penerimaan brutonya itu melebihi 4 miliar 800 juta rupiah. Berikutnya, untuk Bapak Ibu dan rekan-rekan semua, seandainya sudah wajib menjadi PKP, jangan lupa
Bapak Ibu dan rekan-rekan semua harus tahu kemana harus daftar PKP-nya ya. Nah, ini kita akan bahas selanjutnya masih terkait dengan subjek PPN ya, yaitu tempat pengukuhan pengusaha kena pajak atau PKP. Tempat pengukuhan PKP itu defaultnya atau basicnya itu adalah KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha wajib pajak. Namun untuk ketentuan tertentu itu bisa jadi KPP tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Contoh ya, yang KPP tertentu ada perusahaan dia masuk kategori penanaman modal asing ya, singkatannya PMA gitu. Lokasi usahanya itu di Bantul misalnya gitu, di Jogja. Tapi dia memang usahanya itu investornya dari asing, penanaman modal, masuk kategori penanaman modal asing. Maka meskipun tempat kegiatan usahanya itu di Bantul, Jogja, tetap wajib terdaftar di KPP PMA di Jakarta, seperti itu ya. KPP penanaman modal asing di Jakarta itu adalah KPP tertentu sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan. Baik, Bapak Ibu, saya kira bahasan mengenai subjek PPN di chapter 4 ini sudah selesai ya. Kita berjumpa lagi pada kesempatan berikutnya masih di Sharing Pajak M&Co untuk melanjutkan bahasan mengenai tafsir PPN. Terima kasih, sampai jumpa.